Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta di bulan April ya, buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Ambil aja positifnya, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau nggak resona berarti ini bukan untuk kamu atau bukan energi kamu ya. Kalau ingin personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan buat kamu ya. Pesan semesta untuk kamu di bulan April. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Wow, aku lihat ada kesuksesan ya. Maksudnya gini, setelah kamu bekerja keras, akhirnya kamu kayak menikmati hasil gitu loh dari kerja keras kamu. Sebelumnya mungkin kamu terlalu gigih, terlalu gentol, istilahnya gitu ya, bekerja kayak gitu. Dan di sini tinggal kamu menikmati hasilnya. Ya, kamu bisa bersantai, kamu udah bisa relax. Dan aku juga ngelihat untuk beberapa orang mungkin apa ya, kayak buat apresiasi untuk diri kamu sendiri gitu loh ya, karena badan kamu kan habis kamu buat bekerja keras gitu ya, jadi kamu harus menghargai gitu ya, berterima kasih pada diri sendiri dengan ya mungkin kamu bisa nyenengin diri kamu gitu ya, karena bekerja keras ya kamu harus nyenengin diri kamu sendiri gitu ya. Apa yang kamu inginkan, misalkan kamu ingin beli apa gitu ya, kamu harus beli gitu ya untuk diri kamu sendiri. Jadi nggak usah apa ya istilah, nggak usah terlalu hemat, juga nggak usah terlalu boros di sini. Yang jelas intinya kamu harus menghargai diri kamu ya, kayak berterima kasih gitu loh terhadap diri kamu, lepas badan kamu buat bekerja keras, jadi ya apa yang kamu inginkan itu penuhilah gitu loh istilahnya ya. Contoh ya seperti yang tadi, kalau misalkan kamu ingin liburan, pengen jalan-jalan gitu ya, untuk nyenengin diri kamu ya lakukan gitu kan ya, karena sebelumnya kan kamu kerja terus gitu, nggak ada waktu untuk bersantai, nggak ada waktu untuk relax, atau memang dari segi keuangan materi kamu itu belum terlalu cukup misalkan. Nah ini mungkin akan ada yang lebih gitu loh ya, walaupun nggak banyak banget ya, tapi ada gitu loh untuk kamu bisa nyenengin diri kamu gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kayak diminta untuk nggak terlalu khawatir juga ya tentang masalah uang ataupun tentang pekerjaan. Misalkan kalau kamu lagi sedang bingung cari pekerjaan, atau kamu bingung mau kerja apa gimana gitu, kamu nggak usah terlalu stres di sini, karena kamu itu sebenarnya punya punya power gitu ya, atau punya kemampuan untuk mewujudkan apapun harapan kamu. Kayak apapun yang kamu pegang itu kayak bisa jadi uang gitu loh istilahnya ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi sebenarnya pekerjaan apapun yang kamu kerjakan itu akan membuahkan hasil gitu. Jadi kamu nggak perlu khawatir di sini ya, walaupun kamu membuka diri ya, effort sedikit gitu ya, itu pasti ada hasilnya di sini, karena energi kamu cukup positif ya, kayak kamu tuh diberkati gitu loh ya oleh semesta, oleh Tuhan kayak gitu ya. Asalkan di sini kamu bisa tenang ya, energi kamu stabil, kamu nggak stres gitu ya, seperti itu. Di sini memang untuk para Leo ini lagi banyak fokus juga ya ke diri kamu sendiri, ke koin-koinnya kamu. Jadi walaupun kamu mungkin single, nggak ada pasangan misalkan, atau nggak ada pacar ya, kamu happy aja di sini gitu ya, karena rasa percaya diri kamu cukup tinggi juga ya. Bukan cukup tinggi ya, tapi kayak kamu kayak udah bisa gitu loh bagaimana caranya menikmati hidup. Kamu udah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri kayak gitu loh ya. Jadi ada pasangan nggak ada pasangan tuh kayak kamu
nggak masalah gitu loh. Kemudian di sini ada high priorities tuh kan, kamu mungkin lagi fokus ke sisi spiritualnya kamu juga di sini. Untuk beberapa orang kamu lebih mendalami, mungkin belajar tentang spiritual karena kamu ingin lebih self love gitu ya, atau lebih sadar gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang intuisinya akan semakin tajam, kamu mungkin akan semakin peka gitu ya. Dan aku juga ngerasa seperti yang bilang tadi, energi kamu cukup positif di sini ya. Kamu dikelilingi energi positif ya. Jadi seperti yang bilang juga, apapun yang kamu pegang itu kayak bisa jadi uang gitu loh. Apapun yang kamu kerjakan itu bisa jadi uang gitu. Asalkan kamu bisa menstabilkan atau menyeimbangkan diri kamu gitu ya. Jangan terlalu stres-stres gitu, dan gunakan cara-cara yang jujur, yang lebih baik gitu loh ya. Kayak lebih berserah gitu loh. Yang penting kamu sudah mengerjakan itu, melakukan itu, dan hasilnya tuh kayak ya udah serahkan Tuhan kayak gitu loh ya. Kemudian di sini high priorities ini juga mungkin ada sesuatu yang dari dalam dirinya kamu ya, yang sebelumnya mungkin kamu nggak tahu bagaimana mengungkapkan atau mengekspresikan. Itu kayaknya kamu akan menemukan cara di sini untuk lebih mengekspresikan gitu loh. Mengekspresikan mungkin apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu pikirkan, apapun itu gitu. Kamu akan lebih bisa gitu loh menemukan cara untuk mengekspresikan dengan cara yang lebih baik gitu loh, atau yang lebih tepat gitu loh menurut kamu. Yang sebelumnya mungkin kamu nggak tahu dan lebih diam dan lebih mungkin cukup tertutup. Nah kayak gitu, karena ada keraguan dalam diri kamu, atau mungkin kamu nggak cukup yakin gitu loh. Kemudian di sini ada temperance tuh kan, ini kuncinya kamu harus menyeimbangkan diri ya, buat diri kamu setenang mungkin, seharmoni mungkin. Nah itu kamu akan menarik keberlimpahan di sini ya. Di sini selalu ada jalan untuk kamu menuju terang gitu loh, ataupun ya misalkan kalau di keuangan ya ada jalan untuk menuju sukses. Kalaupun kekurangan keuangan ya kamu selalu ada jalan gitu loh untuk kamu bisa menghasilkan uang gitu. Dan temperance ini juga berbicara bahwa ketika kamu mungkin mempunyai masalah ya, mungkin kamu akan menemukan jalan keluar, atau kamu dapat menyelesaikan masalah kamu, ataupun menemukan solusi gitu loh untuk masalah kamu. Nah memang untuk beberapa orang nih lagi dalam kondisi menyeimbangkan ya antara spiritual dengan materi juga di sini. Kemudian kita lihat dari asmaranya. Mungkin untuk beberapa orang juga akan menemukan pekerjaan yang menyenangkan ya untuk kamu lakukan. Jadi kamu kayak menemukan pekerjaan yang cocok gitu loh, atau pas gitu loh untuk kamu gitu. Wow, di sini ada true love. Sepertinya ada yang lagi narik true love ya, unrequited love. Untuk yang single nih, let your friend help you. What waiting for? Oke. Ya. Aku rasa untuk kamu yang single ini memang lagi benar-benar belajar untuk self love ya, atau kayak lebih menikmati diri kamu sendiri gitu. Kamu ada pasangan, gak ada pasangan, gak masalah di sini. Tapi mungkin ada sisi dirinya kamu yang ya memang ada yang beberapa orang ya, nggak semua, mungkin ada kurang percaya diri gitu, atau kurang seperti yang tadi, kurang ekspresif gitu ya. Sebelumnya mungkin kamu terlalu gengsi atau terlalu ego gitu ya untuk mengutarakan perasaan kamu yang sebenarnya, mungkin kayak gitu. Dan selalu merasa insecure ataupun merasa kurang gitu, atau merasa nggak pantas, nggak layak gitu ya, ataupun merasa pasangan kamu nggak mencintai kamu, nggak menghargai kamu. Nah itu kan jatuhnya kan ketika kamu merasa tidak dicintai itu kan jatuhnya kayak kamu ngejudging diri kamu ya, bahwa kamu nggak pantas, nggak layak kayak gitu, ataupun nggak mungkin menemukan orang yang tepat. Nah gitu loh, kayak lebih ke hopeless gitu di sini. Tapi di sini kamu disarankan untuk nggak usah segala sesuatunya tuh nggak usah dipendam sendiri ya. Mungkin kamu perlu bantuan di sini, support dari teman-teman kamu atau lingkungan kamu untuk kamu berbicara, misalkan mengutarakan apa yang kamu rasakan. Kalau misalkan kamu lagi galau, nggak masalah gitu, tapi cari
teman atau orang yang tepat gitu ya untuk kamu ajak bicara. Dan true love di sini mungkin kamu lagi sedang narik true love ya. Kamu menginginkan cinta sejati di sini. Tapi ya itu, ketika kamu menginginkan cinta sejati atau true love-nya kamu untuk datang ke dalam hidup kamu harus belajar dulu bagaimana caranya mencintai yang sehat gitu ya. Bagaimana caranya mencintai tanpa harus ada embel-embel macem-macem ya, atau kayak lebih unconditionally gitu ya. Jadi mencintai tanpa syarat gitu ya. Kalau kamu menarik cinta sejati kamu harus belajar bagaimana caranya mencintai tanpa syarat gitu ya, karena cinta itu memberi tulus gitu ya, memberi dan melakukan sesuatu tanpa harus mengharapkan cinta itu kembali sama kamu gitu. Namanya tulus kan nggak mengharapkan kembali gitu ya, seperti itu. Kalau sebelumnya mungkin kamu sempet ya merasa kayak aku melakukan segala sesuatu, berjuang seperti ini tapi kok nggak dihargai ya, tapi kok tetap aja dia pergi, ataupun tetap aja mungkin kamu putus sama seseorang itu, makanya kamu ngerasa kayak nggak dicintai. It's okay, di sini juga ada pesan buat kamu bahwa ya anggap aja bahwa itu adalah satu apa ya, ketika kamu mencintai seseorang dan orang itu mungkin menurut kamu ya, kamu nggak mendapatkan balasan yang seperti yang kamu maukan, ya udah relakan aja, lepaskan aja gitu. Anggap aja kamu tuh kayak memberi ya, karena cinta itu memberi, seperti yang ulang tadi ya, cinta itu memberi tanpa harus menerima ya. Mengharapkan boleh, tapi ketika yang diharapkan tidak sesuai ya dengan kenyataan gitu ya, anggap aja kita memberi gitu ya, dan lepaskan, memberi dengan ikhlas gitu, nggak usah berharap kembali. Dan sekarang belajar untuk lebih mencintai diri sendiri terlebih dahulu ya, bahagiakan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Dan lebih ini juga ya, lebih selektif gitu loh dalam memilih pasangan. Apa sih yang sebenarnya kamu maukan di dalam hubungan, ataupun apa sih yang sebenarnya kamu maukan di pasangan kamu gitu. Kamu harus lebih berpikir seperti itu gitu ya. Dan buat batasan-batasan ya yang sehat, apa yang bisa kamu toleransi dan apa yang nggak bisa kamu toleransi gitu. Oke, karena kalau kamu menginginkan true love ini, kamu harus belajar mencintai tanpa syarat dulu gitu ya. Seperti itu ya. Perjalanannya tidak mudah gitu. Karena kalau dari segi aku ya mengartikan cinta sejati itu, tidak semua orang tuh menemukan cinta sejatinya gitu. Walaupun mungkin dia menikah dengan orang yang dicintai ya, tapi belum tentu itu adalah cinta sejatinya. Kenapa? Karena ya kadang-kadang ada di dalam sebuah relationship itu yang hubungannya ada cinta segitiga kayak gitu ya, ataupun hubungannya bermacam-macam ya. Ada yang mungkin istrinya itu diduakan gitu ya. Diduakan ini nggak harus diduakan dalam bentuk dianya selingkuh atau punya seorang lain, nggak harus seperti itu. Tapi diduakan ini mungkin yang pertama itu orang lain ya, maksudnya entah orang tua ataupun teman dia ataupun pekerjaan dia, apapun itu gitu ya. Itu kan sama aja kayak diduakan gitu loh ya, karena tidak diutamakan, tidak dipentingkan, dan mungkin nggak diabaikan. Pokoknya macam-macam lah ya problem di dalam rumah tangga. Nah seperti itu. Jadi di dalam sebuah hubungan, walaupun sudah menikah atau suami istri, itu belum tentu di dalamnya itu ada cinta sejati gitu, atau dua orang yang menemukan cinta sejati itu belum tentu gitu ya. Seperti itu. Dan sekarang kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Kalau berpasangan di sini kalau yang berpasangan di sini aku rasa kamu udah bertemu ya, udah bertemu yang memang itu adalah jodohnya kamu. Hanya saja di sini mungkin kamu ada sedikit problem ya, atau kayak belajar ya, belajar untuk mencintai, memahami satu sama lain, mengerti satu sama lain. Jadi kayak, karena di sini ada unrequited love ya, kayak ada salah satu mungkin di antara kamu
dan dia yang kayaknya tuh ngerasa kayak kurang diperhatiin gitu ya, kurang perhatian gitu ya, dan merasa tidak dicintai, merasa mungkin diabaikan kayak gitu ya, dan merasa apa ya, kayak nggak semangat gitu loh di dalam hubungan ini. Makanya dengan ada Let Your Friend Help You ini, coba kamu cari temen ya yang bisa kamu ajak ngobrol gitu, atau yang peduli dengan kamu gitu ya. Mungkin dari sharing-sharing kamu akan menemukan sebuah insight baru atau sebuah pemahaman gitu yang mungkin akan mengubah pola pikir kamu atau cara berpikir kamu gitu ya. Kalau nggak gitu ya cari orang yang tepat ya gitu, untuk memahami kondisi dalam hubungan kamu. Karena di sini di bottomnya kamu ada word waiting for ya, yang dimana kalau kamu sudah menikah di sini, ini ada kayak semacam kamu dengan pasangan itu masih kayak harus belajar lagi gitu loh, untuk bagaimana caranya mencintai di sini, bagaimana kamu bisa sejalan atau sejajar gitu ya dengan cinta sejati. Karena aku ngerasa salah satu di antara kamu mungkin kayak belum dewasa, terutamanya kamu, karena di sini ada energi unrequited love di kamunya ya, energi kamu gitu, kayak kamu tuh ngerasa nggak dicintai, nggak disayangi, mungkin kayak gitulah ya. Tapi kalau untuk kamu yang belum ada pernikahan di sini, aku rasa kamu masih butuh waktu ya. Kalau kamu ingin hubungan kamu jauh ke arah yang lebih serius gitu, what waiting for ini kamu harus bersabar gitu ya. Aku lihat sebenarnya hubungan kamu ini ada potensi ke sini ya, ke true love ini, atau kayak ke hubungan yang lebih serius gitu. Hanya saja kamu butuh waktu, atau mungkin kamu dengan pasangan kamu ini bertemu di waktu yang gak tepat gitu, atau kalian belum sama-sama belajar untuk dewasa gitu ya, masih harus belajar bertumbuh gitu ya, untuk bagaimana menjaga hubungan gitu ya, atau membuat hubungan ini bisa jangka panjang gitu ya. Karena di sini aku lihat salah satu di antara kalian tuh kayak belum siap gitu loh untuk menikah di sini. Aku nggak tahu apa problemnya, ya sesuaikan aja. Karena aku ngeliat di sini kamu mungkin kayak ngerasa nggak dicintai gitu, atau bisa pasangan kamu di sini sebaliknya, sesuaikan aja gitu. Ya kayak cinta tepuk sebelah tangan gitu. Padahal di sini enggak loh. Kartu kamu ada true love. Sebenarnya kalian ini saling cinta, saling sayang gitu. Mungkin ada pemahaman di sini, atau ya seperti yang bilang tadi, kalian belum cukup untuk dewasa mungkin ya dalam melihat atau menilai hubungan kalian atau pasangan kayak gitu ya. Belum cukup memahami, masih perlu belajar gitu. Agar kalian nggak salah paham di sini, agar kalian nggak putus asa. Karena dengan Let Your Friend Help You ini kayak orang yang ingin menyerah gitu loh di dalam hubungan. Padahal di sini sebenarnya ada cinta sejati ya, ada true love. Kalian ini sebenarnya saling sayang, saling cinta gitu loh. Tapi entah kenapa kamu merasa nggak dicintai sama pasangan kamu, merasa ingin menyerah gitu. Kemudian kita lihat di sini apa pesannya buat kamu dari angels in the near future ya, dalam waktu dekat. Jawaban dari pertanyaan kamu mungkin akan terjawab ya, atau sesuatu yang kamu inginkan mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian di sini ada get more information, mendapatkan informasi lebih ya. Nah, ini mungkin untuk kamu yang butuh belajar gitu ya, atau misalkan kamu lagi sedang dieman dengan pasangan kamu ini, kamu nggak harus berekspektasi ya, atau jangan nebak-nebak gitu loh. Alangkah baiknya kamu bertanya langsung sama orangnya gitu, nggak berpikir sendiri. Kemudian di sini tuh kan, di sini juga ada no need to worry ya, dibilangnya jangan risau, jangan khawatir ya, atau jangan takut. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.